coba baca dulu apa itu merger, akuisisi dan lain sebagainya ya, untuk mereview dulu. Sini Sebentar lagi saya kasih. ganti dulu. Nah, sini kan merger, Ya, akuisisi, istilah konsolidasi dan lain sebagainya. Nah, coba tolong dibaca dulu Mas Brian ini. merger. Definisi merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana satu perusahaan tetap bertahan, sedangkan perusahaan lain melebur dan kehilangan identitas hukumnya. Perusahaan yang bertahan akan mengambil alih seluruh aset, kewajiban, serta operasional perusahaan perusahaan yang melebur. Karakteristik hanya satu perusahaan yang tetap eksis, biasa dilakukan untuk efisiensi bisnis, membesar memperbesar pangsa pasar atau meningkatkan daya saing. Perusahaan yang melebur tidak dapat beroperasi lagi secara independen. Contoh di Indonesia, bank merger antara, saya kira keuntungan merger merger antara bank, sorry Pak, ini ke zoom ya. Merger antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Syariah pada tahun 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia menjadi perusahaan yang bertahan, sedangkan ketiga bank syariah sebelumnya melebur ke dalam BSI. Ya, ya. Nah, jadi yang pertama tuh Pernah saya gimana? Ah, pernah saya transfer ke BSI Pak. Pas saya beli Netflix lah ke apa oh, ke bank. dari apa? PRI ya, Mas Brian ya? Apa sih Ya, PRI ya? ya ke Jadi BSI. ke PSI ya. Oh. Nah, itu dulu tuh dia itu dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah kan. Kemudian dia merger dan melebur menjadi satu namanya BSI. Itu. Jadi apa namanya? eh, Dulu kan bank-bank BUMN itu kan punya syariahnya sendiri-sendiri kan. Kayak BRI, BUMN, Mandiri, BUMN, BNI juga BUMN, BUMN gitu. Kemudian dia karena perkembangannya zaman ya kan, syariah itu sangat diperlukan khususnya di negara Indonesia seperti ini kan, karena ya banyak orang muslimnya, kemudian juga Ya, lebih baiklah sistem ekonominya, karena kan kalau kita tahu di muslim, di Islam itu kan riba itu haram ya kan, haram. Dosanya itu sangat besar sekali dan itu sangat eh, sangat apa ya? Sangat bagus sekali gitu untuk sistem di dalam perbankan, finance ataupun di perusahaan-perusahaan termasuk di bank-bank ya. Jadi kalau misalkan kita memang belum mampu untuk membeli sebuah barang itu ya sebaiknya itu memang tidak nyicil gitu loh. Karena kalau nyicil akan banyak bisa harganya bisa bung. naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dan lain sebagainya. Bahkan kalau Mas Brian sering dengerin Timothy Roland nggak? Sering-sering Pak. Nah itu kan dia anti riba kan dia, meskipun dia bukan muslim Ya, kan. Pak. Tapi karena emang itu sebaik itu gitu loh. Riba itu kalau misalkan kita nyicil mobil ya kan, kita nyicil itu bukan nyicil pokoknya sebenarnya, tapi nyicil apa Ya, bunganya dulu kan. Makanya ada orang udah ya, nyicil berkali-kali bertahun-tahun, pas dicek udah 10 tahun baru bayar bunganya aja, pokoknya belum dicicil gitu. Jadi ketika dia nggak mampu bayar, dia nggak dapat apa-apa sama sekali, gitu kan? Ya itu terkait dengan syariah ya. Tapi intinya adalah di sini pembahasan kita tentang merger. Merger itu berarti penggabungan dua atau lebih perusahaan, di mana yang satu itu tetap bertahan atau menjadi satu entitas yang baru, kayak kayak ini kan BRI Syariah gitu. Nah, karakteristiknya adalah satu perusahaan yang eksis gitu loh, yang tetap eksis. Jadi dia bisa ya. tiga perusahaan jadi satu atau dua ataupun jumlah-jumlah yang lainnya. Kemudian biasanya dilakukan untuk efisiensi bisnis ya, memperbesar pangsa pasar atau meningkatkan daya saing. Jadi apa tujuannya merger itu supaya efisiensi bisnis gitu loh. Dan juga memperbesar pangsa pasar. Apa kalau dari sini logikanya apa kira-kira? Kalau logika bisnisnya dari merger kok bisa memperbesar pangsa pasar atau efisiensi bisnis itu
dari mana penjelasannya, Ya, Mas Brian? eh, memperbesar pasar jadi menggabungkan dua perusahaan kan jadi pasarnya itu semakin luas untuk penjualannya, Pak. Habis itu sama efisiensi anggaran juga. Jadi kan dua modal jadi apa? Dua modal jadi produknya bisa lebih banyak, lebih besar. Hmm. Loh, Bukan gimana? dengar, Pak. Oh iya, kalau meningkatkan daya saing gimana? Mereka ada sayangnya, Dari sisi mana? mereka ada sayang eh, untuk merger ini kan bagus untuk biar eh, dua perusahaan ini bersatu untuk mengurangi pesaing gitu, Pak. Betul, Atau melawan pesaing yang besar. betul ya, seperti itu. Jadi memang banyak keuntungannya ya. Efisiensi, memperbesar pangsa pasar, meningkatkan daya saing. Artinya perusahaan tersebut jadi lebih besar kan. Kalau bergabung kan nggak mungkin dia jadi lebih kecil gitu loh. Kalau jadi lebih kecil itu So, namanya pembagian perusahaan. Itu bisa juga diferensiasi atau apalah. Tapi ini kan untuk meningkatkan atau memperbesar perusahaan tersebut gitu loh. Artinya supaya dia daya saingnya menguat, ya kan, pangsa pasar jauh lebih besar dan juga lebih efisien dari sisi bisnis. Karena kan dia sudah besar pangsa pasarnya sehingga ya, ya dia nggak perlu lagi marketing yang jor-joran gitu. Ya meskipun ada sisi sisi kerugiannya gitu loh. Contohnya apa kerugiannya kalau dari merger ini, Mas Bayan? Kira-kira kerugiannya apa sih? keuntungannya pasti banyak ini, Pak. Apa? Keuntungannya tuh jadi terbagi jadi dua. Mungkin Sorry, yang kerugiannya. kerugiannya, kerugiannya Kerugiannya tuh ada nggak? Ada nggak sih kerugiannya dari merger ini gitu? ada, Pak, tergantung deal mergernya berapa persen. Misalnya kan perusahaan yang dilebur eh, Mm-mm, dapat cuma 30% dari keuntungan mm-mm. dan kesepakatannya sih, Pak. Ya, itu kalau dari sisi perusahaan sendiri ya memang ya merger itu kerugiannya contohnya ya otomatis dia itu sudah bukan punyanya lagi ya kan. Kayak Ya, misalkan Pak. saya punya perusahaan, Mas Bay punya perusahaan terus kita melebur. Otomatis kan perusahaan tersebut bukan punya saya aja gitu loh. Tapi punya Mas Brian juga. Bener, Pak. Artinya ketika kita mau buat kebijakan kita sudah nggak bisa seluas dulu ya kan. Dividennya kita juga bagi 50% 50% misalkan seperti itu atau dengan angka yang lain. Kalau dari sisi konsumen apa? Itu kan dari sisi ini, dari sisi eh, perusahaan. Tapi kalau dari konsumen atau dari hukum perlindungan konsumennya apa kira-kira? Ada nggak yang merugikan kalau misalkan ada merger gitu? Dari segi konsumen sih pasti Pelanggan. kreativitas produk tuh berkurang ya. Terus ketergantungan juga terhadap produk. Betul. Kalau kalau ini konsumennya saya nggak tahu Pak, apa namanya. Hukumnya. Pelindungan konsumennya saya nggak tahu. Heeh. Kalau kita bicara hukum perlindungan konsumen kan juga pasti ada undang-undang anti monopoli di situ kan. Artinya ya Hmm. betul tadi kata Mas Brian, semakin sedikit produk yang bisa kita pilih gitu loh. Misalkan produk selai ya kan, orang jualan selai Ada. ada tiga, terus gabung jadi satu. Nah, kita cuma bisa pilih dia doang gitu loh. Kita nggak punya Nah, pilihan yang lain, misalkan seperti itu. Atau misalkan peleburan atau merger itu bisa jadi dari sisi hukum ketenaga kerjaannya. biarin ini. Kalau dari sisi hukum Ya, ketenaga Pak. kerjaannya apa? Kira-kira Mas Brian, merugikannya. Pasti banyak perusahaan apa karyawan tergantung kesepakatan karyawan yang di PHK. Betul. Kayak sekarang itu isunya kan Grab sama Gojek mau
merger kan. Ya. Nah, itu bahaya sebenarnya itu. Bahayanya kenapa? Karena Hmm. ya dia dua-duanya sangat kuat, ya kan? Itu dia bisa pangsa pasarnya itu bisa hampir 80% ya. Di luar kayak yang sekarang kan ada Maxim, ya kan? Ada apa lagi gitu. Ya, Pak. Itu bakalan bisa kalah Indraft. semua sama dia, ya kan? Hmm. Kemudian kalau dia bisa kalah semua, dia jadi pemain tunggal, dia bisa seenaknya aja gitu loh. Dia bisa memonopoli ya kan. Bener, Dia Pak. bisa seenaknya dengan si mitra, dengan si drivernya. Bahkan dia bisa lay off beberapa atau putus hubungan kerja dengan eh, driver-drivernya gitu loh. Sehingga ini juga bisa merugikan ya bagi apa namanya konsumen ya kan ataupun mitra ataupun yang vendornya ataupun yang lainnya. Kemudian perusahaan yang melebur tidak dapat beroperasi lagi secara independen ya, itu karakteristik yang ketiga. Kemudian akuisisi, silakan Mas Brian. Posisi adalah proses di mana satu perusahaan mengambil alih saham atau aset perusahaan lain sehingga perusahaan yang diakuisisi berada di bawah kendali perusahaan pengakuisisi. Namun perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai entitas hukum terpisah. Karakteristik tidak ada entitas baru yang terbentuk, biasanya dilakukan untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya teknologi atau pangsa pasar perusahaan target, tidak selalu memerlukan persetujuan perusahaan yang diakuisisi jika sahamnya diperoleh melalui pasar modal. Contoh di Indonesia, akuisisi Gojek terhadap Tokopedia pada tahun 2021 yang menghasilkan entitas gabungan bernama GoTo Group, dan dalam hal ini Gojek dan Tokopedia tetap beroperasi sebagai entitas terpisah tapi berada di bawah payung grup yang sama. Nah, ini akuisisi. Nah, kira-kira bedanya apa? Merger sama akuisisi, Mas Brian. Kalau akuisisi itu kayak hubungan kerja sama ya Pak, tapi terpisah ini perusahaannya. Gimana, gimana? Kayak hubungan kerja sama tapi eh, perusahaan itu tetap terpisah, tapi jadi satu grup gitu Pak. Yang punya beda nggak? Atau sama? Atau berubah? Gimana? Yang punya Berubah, tapi perusahaannya sama. yang punya beda nggak? Yang punya beda, tapi perusahaannya sama Pak. Betul. Jadi hanya sahamnya aja, ya, kepemilikannya aja ya yang beda ya. Ini bisa terjadi kayak misalkan ya investor, ya kan, atau dia membeli sahamnya, ya kan. Kayak misalkan Mas Brian punya kafe kan, saya beli sahamnya Ya. 50%. Nah, jadi saya punya saham kafenya Mas Brian 60%, setengahnya gitu loh. Mas Brian setengahnya lagi. Jadi tidak perlu ada entitas baru yang terbentuk atau perusahaan baru ya kan. Kemudian karakteristik yang kedua biasanya dilakukan untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya, teknologi atau pangsa pasar perusahaan target gitu loh. Jadi untuk mengambil teknologinya, ya kan, sumber dayanya, ataupun pangsa pasarnya juga bisa diambil. Kemudian yang ketiga, tidak selalu memerlukan persetujuan perusahaan yang diakuisisinya jika sahamnya diperoleh melalui pasar modal. Nah, jadi kalau kita beli di pasar modal, kita Hmm? pakai aplikasi iPod misalkan atau apa gitu, itu nggak perlu persetujuan dari si perusahaannya. Tapi kalau Ya. misalkan belinya gede, 20%, bahkan sampai 30%, 50%, nah itu dia wajib ada persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan gitu. Karena sudah eh, hampir mayoritas kan suaranya. Ya, contohnya akuisisi Gojek terhadap Tokopedia tahun 2021 menghasilkan entitas gabungan bernama Goto Group. Dalam hal ini Gojek dan Tokopedia tetap beroperasi sebagai entitas yang terpisah tapi berada di bawah payung grup yang sama. Ya, kayak Gojek kan ya terkait dengan ojek, ya kan, kemudian apalagi antar makanan, box, Ya. dulu ada GoClean dan lain sebagainya. Kalau Tokopedia kan lebih ke arah jual-jualan barang ya. Kemudian, nah ini jenis-jenis akuisisi.
jenis-jenis akuisisi saham, perusahaan membeli sebagian besar saham perusahaan target sehingga memperoleh kendali manajemen. Akuisisi aset, perusahaan membeli aset tertentu dari perusahaan lain, bukan saham. Merger, bentuk akuisisi di mana dua perusahaan digabungkan menjadi satu entitas baru. Keuntungan akuisisi, ekspansi cepat. Akuisisi memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi atau memasuki pasar baru dengan cepat. Sinergi operasional, menggabungkan operasi dua perusahaan dapat menghasilkan efisiensi seperti penghematan biaya atau peningkatan pendapatan. Diversifikasi, akuisisi perusahaan di sektor yang berbeda, membantu diversifikasi risiko bisnis. Risiko dan tantangan integrasi, menggabungkan budaya dan operasi dari dua perusahaan berbeda bisa menimbulkan tantangan. Biaya akuisisi, proses akuisisi bisa sangat mahal, termasuk biaya hukum, due diligence, dan pembayaran premi atas nilai perusahaan target. Risiko overpaying, ada risiko bahwa perusahaan membayar terlalu mahal untuk akuisisi yang dapat merugikan pemegang saham. Posisi Facebook terhadap Instagram pada tahun 2012 adalah suatu akuisisi strategis di mana Facebook membeli Instagram untuk memperkuat posisi di pasar pada media sosial. Nah, ini jenis-jenis akuisisi ya. Ada akuisisi saham ya kan, itu kita membeli kepemilikannya kan, saham. Saham itu kan kepemilikan artinya. Untuk memperoleh kendali manajemen atas perusahaan tersebut. Kemudian ada akuisisi aset ya kan. Itu sebenarnya kayak membeli aset biasa aja sih. Aset Ya, cuman yang nilainya itu lebih tinggi aja gitu. Nah, merger juga bisa menjadi salah satu eh, klasifikasi atau jenis dari akuisisi tersebut gitu. Akuisisi saham sebenarnya kan, akuisisi saham dan juga asetnya sekaligus gitu kan. Nah, keuntungannya adalah ekspansi cepat, memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi atau memasuki pasar baru dengan cepat gitu. Karena ya kayak tadi kan, Go apa namanya Gojek dengan Tokopedia, orang yang pakai Gojek belum tentu pakai Tokopedia. Orang yang pakai Tokopedia belum tentu pakai Gojek. Nah, ketika itu mereka bergabung atau akuisisi, maka orang mau nggak mau pasti juga akan eh, pakai Gojek dan juga Tokopedia sekaligus gitu. Kemudian sinergi operasional ya kan. Menggabungkan operasi dua perusahaan dapat menghasilkan efisiensi seperti penghematan biaya atau peningkatan pendapatan. Ya ini contohnya misalkan manufaktur ya. Manufaktur rantai makanya rantai apa namanya operasinya atau supply chain manajemennya itu dia misalkan ya selai, kemudian dia itu mengakuisisi perusahaan apa, misalkan Mas Brian, kalau selai, mengakuisisi perusahaan apa yang menguntungkan bagi dia, perusahaan roti, ya bisa, selai, ya selai, perusahaan roti ya kan, atau susu ya, atau ya, buah-buahan yang menjadi apa namanya bahan mentahnya dia gitu. Kemudian diversifikasi yaitu perusahaan di sektor yang berbeda membantu diversifikasi risiko bisnis gitu. Jadi risiko bisnisnya itu dibagi-bagi gitu kan. Jadi kalau kita punya banyak banyak perusahaan kan risiko kerugiannya juga semakin kecil gitu kan dibagi-bagi. Jadi kita tidak mengandalkan dari satu eh, pendapatan aja atau income gitu. Resikonya memang integrasinya ya kan menggabungkan budaya dan operasi dari perusahaan berbeda bisa menimbulkan tantangan. Apalagi ilmu pengetahuannya belum memadai ya kan, budaya kerjanya itu menjadi ya, tantangan juga yang bahkan bisa mengakibatkan apa kalau nggak dijalankan secara maksimal, kira-kira kerugian, kerugian bahkan sampai bisa diskvalifikasi, tutup ya kan. ya, Kan ada tuh ceritanya kan, orang beli perusahaan baru karena dia itu aslinya pengen ini kan, pengen menambah keuntungan, ya, menambah pendapatan, mengurangi beban, malah dia fokus ke perusahaan barunya karena kenapa? Karena dia nggak paham gitu loh, gimana cara mengelolanya, ilmunya dia belum sampai, akhirnya
Dia fokus ke perusahaan baru tersebut dan itu terus rugi, perusahaan pertamanya terbengkalai, akhirnya dua-duanya sama-sama kolaps dan bangkrut seperti itu. Itu bisa terjadi. Kemudian biaya akuisisinya itu sangat mahal ya, bisa ratusan juta sampai miliaran gitu. Termasuk biaya hukum, due diligence, nah yang akan kita bahas setelah ini, dan pembayaran premi atas nilai pasar perusahaan aset gitu. Kemudian resiko overpaying. Ada resiko bahwa perusahaan membayar terlalu mahal untuk akuisisi yang dapat merugikan pemegang saham. Contohnya akuisisi Facebook terhadap Instagram tahun 2012. Nah, ini contoh di Indonesia, Mas Wayan. Contoh akuisisi di Indonesia, akuisisi Bank Danamon oleh MUFG, Mitsubishi UFG Financial Group, salah satu bank terbesar di Jepang, melakukan akuisisi dalam mayoritas di Bank Danamon Indonesia pada tahun 2019. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kehadiran MUFG di pasar perbankan Asia Tenggara. Akuisisi PT Indosat oleh Oeredo, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, diakui oleh Ooredoo, sebuah perusahaan telekomunikasi asal Qatar. Melalui akuisisi ini, Ooredoo memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Nah, ini contohnya ya, kayak akuisisi Bank Danamon oleh MUFG ya. Tim Mitsubishi UFG itu salah satu bank terbesar di Jepang yang melakukan akuisisi terhadap Bank Danamon. Makanya banyak perusahaan Jepang di Cikarang itu dia pakai Danamon gitu karena dia sudah diakuisisi oleh MUFG gitu kan. Kemudian PT Indosat oleh Ooredoo ya, sebuah perusahaan telekomunikasi asal Qatar. Sehingga ini untuk memperluas dominasi si Ooredoo ini di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah, ini tadi kan merger sama akuisisi. Nah, ini sekarang adalah konsolidasi atau peleburan. Silakan, Mas Wayan. Konsolidasi anggap penggabungan dua terlebih perusahaan untuk membentuk entitas baru. Dalam konsolidasi, semua perusahaan yang bergabung melebur dan entitas baru akan menggantikan mereka secara hukum. Karakteristik: semua perusahaan terlibat kehilangan entitas hukumnya. Aset kewajiban operasional perusahaan ditemukan dalam entitas baru digunakan untuk menggabungkan kekuatan dua perusahaan dengan menghilangkan entitas sebelumnya. Contoh di Indonesia, merger Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri BNI Syariah pada tahun 2021 menjadi Syariah Indonesia atau BSI. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia menjadi perusahaan baru, sedangkan ketika Bank Syariah sebelumnya melebur ke dalam BSI. Nah, bedanya apa, Mas Wayan, dengan merger sama akuisisi, konsolidasi ini? Kalau akuisisi masih tetap perusahaan sama, kalau konsolidasi, apa perbedaan akuisisi Pak ya? Sama merger, bedanya apa? Kalau merger tuh dua perusahaan tapi tetap satu perusahaan yang dipakai atau diwakilkan yang membeli sahamnya. Kalau konsolidasi itu Enggak, merger gimana tadi? penggabungan. Kalau merger, Merger tuh dua perusahaan, satu perusahaan membeli perusahaan lain, habis itu menggunakan uh, entitas perusahaan media yang sama. Kalau ini penggabungan entitas baru, tapi membuat entitas baru pun penggabungan perusahaan baru jadi buat entitas baru. oke. Jadi kalau misalkan kita pakai huruf A dan B gitu. Kira-kira kalau konsolidasi gimana analoginya? A sama B gabung jadi, Digabungin Pak, jadi C Pak. kalau merger, Bisa A, bisa B gini ya Pak. betul. Intinya tapi bisa juga apa namanya? C ya. Kalau C tapi
lebih spesifik namanya konsolidasi atau peleburan ya. Tapi dia termasuk sama merger sebenarnya sih. Jadi merger and M&A aja, merger and acquisition gitu. Nah, konsolidasi itu termasuk turunannya dari merger sebenarnya. Jadi kan karakteristiknya adalah semua perusahaan yang terlibat kehilangan identitas hukumnya ya. Aset, kewajiban, dan operasional perusahaan digabungkan ke dalam entitas baru. Kemudian digunakan untuk menggabungkan kekuatan dua perusahaan dengan menghilangkan entitas sebelum menjadi entitas sebelum itu belum terhilang. Kalau merger kan enggak, kemungkinan masih ada yang bertahan gitu loh. Cuman dia gabung dari sisi SDM, kemudian apa namanya teknologi, pangsa pasar dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian holding company. Nah kan? Holding company atau perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham pengendali dalam satu saham atau lebih perusahaan lain. Holding company tidak terlalu terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan tersebut. Melainkan lebih fokus pada kepemilikan saham yang memberikan mereka hak untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan strategis perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di holding company itu perusahaan induk ya. Kadang dia itu ada yang dia punya produksi sendiri, ada yang memang benar-benar holding gitu loh. Nah, jadi holding company itu tidak terlalu atau tidak selalu terlibat dalam operasi sehari-hari. Melainkan lebih fokus kepada kepemilikan saham untuk memberikan mereka hak untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan strategis dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Jadi memang dia fokusnya adalah menjaga anak-anak perusahaannya supaya mereka bisa profit dan juga eh, tidak mengalami kebangkrutan. Nah, ini ada beberapa jenis holding company ya. Silakan Mas Ryan. Jadi holding company Hmm. hanya bertindak sebagai pemilik saham. Pure holding company hanya bertindak sebagai pemilik saham di perusahaan-perusahaan lain yang tidak terlibat dalam operasi bisnis apapun. Mixed holding company selain memiliki saham pengendali, perusahaan ini juga terlibat dalam operasi bisnis tertentu. Fungsi dan keuntungan holding company, kontrol dan pengelolaan langsung. Holding company dapat mengendalikan perusahaan-perusahaan yang dimiliki tanpa terlibat dalam manajemen sehari-hari, diversifikasi risiko, naik portofolio perusahaan di berbagai industri, membantu dalam diversifikasi risiko. Optimasi pajak, holding company dapat mengatur struktur pajak lebih efisien dengan memanfaatkan perbedaan aturan pajak di berbagai yurisdiksi. Pendanaan holding company bisa mengalirkan dana antara perusahaan dalam grup atau menggunakan sumber daya keuangan. Nah, jadi ada dua ya Mas Ryan ya, secara umum ya. Ada pure, yaitu dia tidak terlibat dalam operasi bisnis apapun gitu loh. Jadi dia memang bertugas sebagai pemilik saham aja dari perusahaan-perusahaan lain atau anak-anak perusahaannya. Tapi ada juga mix holding company. Itu selain memiliki saham pengendali, perusahaan ini juga terlibat dalam operasi bisnis tertentu. Ya kayak misalkan dia itu operasi selai ya kan, kemudian perusahaan ekspansi ke luar negeri dan anak perusahaannya juga sama seperti itu. Namun kalau seperti ini kadang terlibat ini apa sih namanya eh, konflik kepentingan ya, tidak jarang gitu maksudnya. Karena kan secara tidak langsung mereka juga akan bersaing antar si anak perusahaannya sendiri gitu. Ya, Nah, fungsi dan keuntungannya adalah holding company dapat mengendalikan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya tanpa harus terlibat dalam manajemen sehari-hari gitu. Jadi ini sebuah keuntungan ya, dia ya, bisa fokus untuk menjalankan bisnisnya, dia nggak perlu apa nyari operasi atau beli beli mesin, teknologi dan segala macam. Yang penting dia dan gedungnya juga nggak perlu besar-besar ya kan, karena dia nggak produksi, cukup aja sewa office di mana di gedung mana gitu, dia jadi holding company-nya gitu loh. Kemudian dia bisa
keuntungannya adalah diversifikasi resiko, memiliki portofolio perusahaan di berbagai industri yang membantu dalam diversifikasi resiko ya. Jadi maksudnya gimana nih Mas Wain? Kalau yang di diversifikasi resiko ini gimana penjelasannya menurut Mas Ryan? Memiliki Apa? eh, Nah, nama gitu nama gimana maksudnya? di berbagai perusahaan. Jadi kalau ada yang mau memegang sahamnya dia tuh otomatis lihat di portofolio tuh terjamin lah Pak istilahnya. Kayaknya nggak tahu. Diversifikasi resiko pengertiannya apa? Pengertian singkatnya. Pem- jadi Penggabungan pem- bukan apa? penggabungan risiko ya. Penggabungan risiko. Penggabungan, Hah? bukan. Eh, Bukan. itu berarti diversifikasi itu pembagian resiko. Hmm, Jadi misalkan holding company-nya Mas Brian punya satu ya, saya sama Mas Brian punya holding company. Terus anak perusahaan kita apa? Kafe ya kan, terus ada pemasok roti burger misalkan, kemudian ada pemasok susu gitu. Kita punya masing-masing tuh, masing-masing ya kan sahamnya di situ. Nah, tujuannya apa kita punya banyak perusahaan begitu? Kira-kira ada apa? keuntungan pasti Pak, nyari keuntungan. Betul, keuntungan. Kemudian apa lagi? Kalau dari sisi resikonya gimana? Apa? Pasti dari sisi resiko Pak ya. Dari sisi resiko gimana? Kalau kita punya banyak perusahaan nih, Pajak yang pajak pajaknya gimana? sih banyak ya bayar pajak Pak. Betul. Itu keuntungan atau kerugian itu? Kerugian, Hmm, kerugian dari mana? kerugian Pak. Dari banyak perusahaan. Tapi kan kalau misalkan kita punya banyak perusahaan pakai pajak UMKM, untung dong. Benar nggak? Itu benar-benar Pak. Berarti tergantung ya kan kalau pajak ya. Cuman yang di poin poin di sini yang di highlight adalah apa? Kalau kita punya banyak perusahaan, resiko kegagalan jauh lebih sedikit gitu, Mas Bayan. Kayak Mas Bayan punya satu perusahaan lah ya, punya kafe. Kemudian Mas Bayan juga punya misalkan tempat les. Satu lagi punya Hmm, lapangan futsal misalkan disewain. Kalau Mas Bayan kafenya sepi, seenggaknya Mas Bayan masih punya hmm. dua lagi. Ada tempat Ya les benar Pak. sama lapangan futsal. Dari sisi itu gitu loh. Kalau lapangan futsal sama apa namanya kafenya sepi, ya masih ada apa namanya tempat les gitu kan. Artinya apa? Resikonya itu semakin berkurang gitu loh. Resiko Mas Bayan untuk apa namanya hancur atau dalam tanda kutip kerugian kerugian finansialnya itu berkurang gitu loh. Nah, itu fungsinya dari holding company itu. Ketika kita punya banyak perusahaan, otomatis kerugian kita tuh dibagi-bagi gitu loh. Nah, itu memang juga ada kok ada kerugiannya juga. Misalkan ya futsalnya lagi penuh ya kan. Wah, sampai ngantri-ngantri gara-gara ngantri orangnya pulang. Kita kehilangan omset misalkan. Nah, itu memang ada sisi kerugiannya di situ. Tapi di sisi keuntungannya adalah kalau misalkan salah satu perusahaan itu sedang eh, tidak rame, ya itu tidak mempengaruhi perusahaan-perusahaan Mas Brain yang lainnya gitu. Jadi Mas Brain masih punya apa namanya harapan atau tumpuan gaji atau pendapatan pada bulan tersebut dari usaha-usaha di bidang atau jenisnya yang lain seperti itu. Itu yang dimaksud diversifikasi resiko ya Mas Brain. Ya, Pak. Kemudian optimasi pajak ya dapat mengatur kalau holding company dapat mengatur pajak yang lebih efisien dengan memanfaatkan perbedaan aturan pajak
di berbagai yurisdiksi. Maksudnya gimana nih Mas Wayan? Jadi Jadi kan kalau lebih apa namanya lebih banyak ya atau misalkan kita punya perusahaan di berbagai negara ya, kita bisa atur nih ya, kita mau pakai pajak yang mana ya kan, kita benar. pilih aturan pajak yang paling murah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pendanaan, holding company bisa mengalihkan dana antar perusahaan dalam grup untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan. Jadi kalau misalkan anak perusahaan lagi lesu, ya bisa ditransfer duit ya kan, untuk supaya dia bisa bertahan lebih lama lagi atau bahkan bisa profit seperti itu. Kita lanjut di